Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kembali Allah dengan izinnya, dengan perkenannya, dengan segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, menjadikan kita dapat kembali bertemu dalam pembahasan Asma'ul Husna, pembahasan nama-nama Allah yang indah, wasifatuhul fudla, dan sifat-sifatnya yang utama. Kali ini akan kita bahas Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu antara lain terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 8. Yang lengkapnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim. Yang kalau kita artikan ayat ini yang sesungguhnya merupakan juga doa yang sering kita bahas. Artinya adalah Rabbana, wahai Tuhan yang memelihara, merawat, mendidik kami semua. La tuzigh qulubana, janganlah jadikan hati-hati kami itu menyeleweng. Ba'da idh hadaitana, justru setelah kami mendapatkan petunjuk darimu. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah, berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmah, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Itulah doa yang sekaligus ayat Al-Quran yang kita baca pada kesempatan ini. Apa makna Allah yang Maha Pemberi itu secara lebih mendetail? Tafsir Al-Wasid yang saya kutip menyatakan, Al-Wahhab alladzi min hibatika hasolat haqaiqul asya wa zawatuha wa mahiyatuha. Yang artinya, dengan sifat Al-Wahhab itu, dengan pemberiannya yang berasal dari sifat Al-Wahhab itu, menjadikan kita berhasil memiliki
kebenaran-kebenaran yang hakiki dari segala sesuatu. Juga hal-hal yang terkait dengan kebenaran itu semuanya. Zawatuha, substansinya, wa mahiyatuha, dan juga mahiyahnya, atau juga artinya substansinya juga. Yang selanjutnya dijelaskan, semua itu berasal dari famin judika ya Allah, dari kemurahanmu, wa ihsanika, dan dari ihsanmu, dari kebaikanmu. Dengan begitu maka tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi Lusi lebih memperkuat lagi, Al-Wahhab mayyakunu jazilal ata. Al-Wahhab itu adalah zat yang memberikan pemberian yang sangat banyak, jazil, yang sangat banyak. Katsirul manni wal afdal. Banyak pemberian dan keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Yu'ti min ghairi su'al. Diberikannya itu kadang-kadang tanpa kita mohon. Wala yaqta'u anil abdi fadluhu fi kulli hal. Dalam keadaan apapun, fadlnya Allah itu, anugerah Allah itu tidak akan pernah terputus. Itu artinya Allah memberi kepada kita anugerahnya secara berulang-ulang, secara berkesinambungan, dengan tanpa imbalan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita melakukan sesuatu dengan modal anugerah itu, baru Allah akan memberi balasan yang lebih baik kepada kita. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyebutkan, memberi kepada yang membutuhkan tanpa imbalan atau tujuan. Allah memberi kepada kita tidak ada tujuan kecuali tujuan yang baik bagi yang diberinya, yaitu kita semua. Kalau ada tujuan Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Ibnul Arabi menyatakan, memberi sebagaimana disebut merupakan nikmat dan bertujuan baik untuk yang diberi di dunia ini maupun di akhirat. Bagaimana kita meneladaninya? Karena begitu maha pemberi Allah itu. An-Nabi Lusi menyatakan, ayat tasifal mu'min bil karam. Orang mukmin itu harus memiliki sifat al-karam yang mulia karena kemurahannya, karena banyak memberinya, itu al-karam. Fallahu wahhab. Allah itu maha pemberi. Oleh karena itu, wa'ati mimma razaqakallah. Maka berikan kepada orang lain apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Di dalam hadis disebutkan, anfik unfak alaik. Berinfaklah, maka kalian akan mendapatkan infak itu entah dari siapapun. Kalau dari perspektif di dunia ini, kalau dari perspektif Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi. Anfik unfak alaika. Selanjutnya disebutkan ayyabdula lillah wa fisabilillah. Kita kalau melakukan infak, mengerahkan harta, mengerahkan tenaga, pikiran, lakukanlah karena Allah. Lakukanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini disebutkan meneladani sifat Allah Al-Wahhab itu menuntut upaya terus-menerus bagaimana kita bisa memberi sekuat tenaga. Itu juga antara lain tersebut di dalam surah Ali Imran yang terdapat pada ayat 134 yang menyatakan penggalan ayat yang pertamanya menyatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yang memberikan infak itu pada keadaan atau dalam keadaan yang longgar, yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Oleh karena itu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit itu harus kita artikan bahwa berinfak itu adalah sesuatu yang mesti kita programkan, sesuatu yang mesti kita rencanakan, sesuatu yang mesti kita kelola. Dan dengan dikelola, direncanakan, dimanage itu maka diupayakan infak itu menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan. Itulah simpulannya. Jadi infak dalam keadaan sarra dan dharra, dalam keadaan lapang dan sempit, itu maknanya infak itu terus-menerus dalam keadaan apapun. Oleh karena dalam keadaan apapun, maka infak itu mesti diprogram. Mempunyai gaji berapa persen, untuk apa, itulah makna program itu. Kalau kita sudah demikian, insya Allah kita dapat meneladani Allah Al-Wahhab itu dalam berakhlak. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.